Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Babang Servis. Di kesempatan kali ini kita kedapatan servisan itu Redmi 5 Plus ya. Ini kendalanya layar nyala, cuma nggak bisa disentuh ya. Ini ya tadi permintaan dari usernya itu ganti LCD ya. Oke, untuk tahap pertama itu kita buka dulu untuk slot SIM-nya ya. Kita buka dulu slot SIM-nya seperti ini. Ya, setelah terbuka, ya berikutnya itu langsung kita buka ya backdoor-nya. Ya, bisa menggunakan kuku ataupun alat bantu lainnya ya. Oke, ini saya menggunakan kuku aja guys untuk membuka area backdoor ya, menutup bagian belakangnya. Ya seperti ini guys ya. Ya buka saja terus sampai dia terbuka seperti ini. Oke, ini udah terbuka ya. Ternyata HP-nya ini udah nggak segel lagi guys ya. Udah pernah ganti baterai ya. Oke, tahap selanjutnya itu kita buka tadi ya fleksibel baterainya. Setelah itu kita buka baterainya ya menggunakan bantuan seperti Mika yang saya gunakan tadi. Tahap selanjutnya itu kita langsung copot di bagian fleksibel LCD ya. Nah, selanjutnya itu kita buka LCD-nya. Di sini saya menggunakan bantuan hair dryer, bisa juga menggunakan blower. Oke, kita panaskan dulu ya. Oke, ini saya rasa udah cukup ya untuk pemanasannya. Jadi tinggal kita buka saja. Di sini ya saya membukanya menggunakan plastik Mika bekas touchscreen. Bisa juga ya bekas touchscreennya tablet ya, bisa juga menggunakan plastik kartu atau ya tergantung dari sobat semuanya saja. Di sini saya menggunakan plastik Mika bekas touchscreennya tablet ya. Oke, seperti ini. Terus saja ya kita buka, kita cari celah-celahnya, kita seset saja seperti ini guys ya. Setelah agak terbuka dikit celah baru kita enak untuk menyesetnya ya. Ini kita buka saja terus, seset saja terus ya seperti ini ya. Oke, seperti ini guys ya. Ya, ini proses pembukaan LCD-nya ya. Ya. Oke, ini kita buka dulu di bagian atas ya. Usahakan ketika pembukaan LCD ya, dari samping kita seset sedikit terus lari ke atas dulu guys. Setelah itu baru ke bawah. Oke, ini ya. Ini udah tercopot untuk lem di bagian atasnya, tinggal kita seset saja ya. Kita cari ruangnya dulu, kita buka dulu sedikit. Setelah ada ruangnya, langsung saja kita masukin plastik mikanya ke bawah LCD ya. Ya, setelah itu tinggal seset saja guys seperti ini. Nah, ini kita buka ya. Hati-hati untuk pembukaan LCD-nya. Ya, ini sudah terbuka ya untuk LCD-nya. Ya, sedikit lagi. Oke, udah terbuka guys. Ya, ini LCD-nya ya. Tahap selanjutnya itu tinggal kita bersihkan saja guys sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian frame-nya ya. Kita bersihkan serapi mungkin. Oke, ini kita bersihkan ya. Ya, ini udah cukup bersih saya rasa. Tinggal saya tambahkan minyak kayu putih saja untuk membantu membersihkannya guys ya. Sisa-sisa lem yang tadi bekas kita bersihkan, itu kita bersihkan lagi menggunakan minyak kayu putih. Bisa juga menggunakan alkohol, cuma hindari penggunaan thinner ketika pembersihan di area frame. Takutnya itu membuat lapuk di bagian pinggir-pinggirannya, kan ini pinggir-pinggirannya itu plastik semua guys. Ya, ini ya kita rapikan karena ketika bersih bekas lemnya itu bisa presisi nanti ketika pemasangan LCD yang baru. Oke, ini saya rasa udah cukup ya, saya rasa udah cukup bersih. Tinggal kita berikan lem.
Nah, di sini saya menggunakan lem LCD itu mereknya T7000 berwarna hitam. Ya tergantung ya dari teman-teman, bisa juga menggunakan lem lain selagi itu lem LCD ya. Nah, kalau saya pribadi di sini menggunakan lem T7000 khusus LCD berwarna hitam, berhubung HP-nya juga berwarna hitam. Seandainya HP-nya ini putih atau warna selain hitam, itu biasa saya menggunakan yang bening ya. Ya, ini seperti ini guys, kita ratakan saja lemnya. Nggak harus tebal, nggak perlu tebal, yang penting rata ya, agar celah-celahnya nanti bisa rapat ya, nggak ada celah-celah atau nggak ada cahaya yang keluar di bagian pinggir-pinggiran LCD. Ya, ini kita ratakan ya. Oke, ini sudah cukup untuk pemberian lemnya ya. Tahap selanjutnya itu tadi ini guys, ini di sini ada saringan speakernya. Tadi terlepas, saya pasang kembali ya. Oke, ini udah saya pasang untuk saringan speakernya ya. Tahap selanjutnya itu tinggal kita pasangkan LCD yang baru. Di sini kita buka dulu untuk segel-segel yang masih menempel. Namun sebelum pemasangan LCD yang baru atau pembukaan segel-segelnya seperti ini ya, itu kita pastikan dulu LCD-nya bagus. Dan ini LCD-nya udah saya tes dan itu worth it banget, bagus banget. Jadi tinggal saya pasang saja. Jadi ini tinggal saya bersihkan segel-segelan yang ada di pinggir-pinggiran LCD-nya guys. Iya, seperti ini. Oke, langsung kita buka ya LCD yang barunya. Wow, mulus. Oke, tahap selanjutnya itu langsung kita pasangkan saja LCD-nya guys, seperti ini. Namun ya tetap kita presisikan ya. Kita presisikan agar rapi. Oke, ini udah presisi ya, tinggal kita pasangkan untuk fleksibel LCD-nya seperti ini ya. Kita tekan, kita rapikan ya, kita presisikan saja ya. Dan ini saya rapikan kembali untuk fleksibelnya menggunakan bantuan plastik seperti ini ya. Tahap selanjutnya itu kita pemasangan baterai. Namun ya di sini lemnya sih masih kuat untuk lem yang ada di frame-nya ya. Namun saya tambahkan lagi double tip ya untuk menambah kekuatannya saja, agar baterainya tidak goyang ketika udah dipasang. Oke, tinggal kita copot saja nih untuk double tipnya ya. Ya seperti inilah guys kurang lebih untuk penggantian LCD ya di Redmi 5 Plus ini. Sebenarnya boleh dikatakan mudah sekali, gampang sekali ya. Untuk servis pemula saya rasa untuk penggantian LCD ini salah satu yang paling mudah, namun beresiko tinggi ya, karena kalau kita nggak hati-hati takutnya LCD-nya rusak dan ya udah pasti auto nombok ya. Oke, ini kita pasang baterainya ya. Kita pasang fleksibel baterainya ya. Ketika udah terpasang langsung kita pasangkan backdoornya ya. Ya, ini kita pasangkan backdoornya, kita presisikan, terus kita rapatkan kembali ya seperti ini. Kita tekan, namun ya hati-hati juga ketika penekannya ya. Ketika kita menekan backdoornya itu ya tetap hati-hati, itu nomor satu guys ya. Ya, ini kita pasangkan untuk slot SIM-nya. Oke, ini langsung kita pasangkan karet ya. Nah, itu bisa dilihat layarnya udah menyala ya LCD-nya ya. Ini kita pasang karet untuk membantu mengepreskan LCD-nya. Nah, di sini saya menggunakan karet, bisa juga menggunakan lakban, bisa juga menggunakan penjepit ya, tergantung dari sobat semua, teman-teman semua itu senangnya, sukanya menggunakan yang mana, mau itu karet, lakban ataupun
penjepit khusus LCD bebas. Ya ini ya, ini lanjut kita rapikan kembali karetnya, kita ratakan saja ya karetnya ya. Dimana bagian yang masih kita rasa cukup renggang atau kurang presisi, itu kita tambahkan karet biar lebih presisi. Ini LCD nya guys, ini tadi udah saya tes, ini udah worth it banget LCD nya. Oke, selanjutnya tinggal kita tunggu kering saja ya. Nah, untuk pengeringannya di sini kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam. Tinggal kita tunggu saja ya. Oke, ini saya rasa hampir 1 jam ya. Dan saya rasa ini udah kering untuk lemnya. Jadi tinggal kita copot saja guys untuk karet-karetnya tadi ya. Kita buka karet-karetnya seperti ini. Ya kalau seandainya ribet bisa sih gunakan gunting ataupun silet ya, cutter ya. Ini ya, kita buka saja karet-karetnya. Tinggal ya selanjutnya tinggal kita bersihkan saja guys. Sisa-sisa lem yang masih menempel di LCD nya itu kita bersihkan saja. Nah, untuk membersihkan LCD di sini saya menggunakan minyak kayu putih. Namun ya saya rekomendasikan sih untuk pembersihan di bagian LCD itu menggunakan minyak kayu putih karena udah teruji ya, itu tidak merusak di bagian LCD nya. Ya saya sikat-sikat lagi ya untuk membersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian LCD dan pinggir-pinggirannya guys, seperti ini. Usahakan rapi guys ya, usahakan rapi ya, serapi mungkin lah, karena ya itu salah satu penilaian ya, penilaian konsumen atau user terhadap kita teknisi. Karena ketika sekali saja dia puas, dia akan ngomong sama teman-teman, kerabat-kerabatnya bahwa di kita lah dia ganti LCD, dan itu bisa dilihat sama teman-temannya, LCD-nya rapi, bagus, dan itu suatu kebanggaan tersendiri untuk kita sebagai teknisi. Karena tujuan kita gimana cara kita membuat konsumen kita, pelanggan kita atau user kita itu puas terhadap servisan kita. Oke, ini saya rasa udah bersih ya. Sisa-sisa lemnya udah saya bersihkan. Dan ini mantap. Tinggal kita serahkan kepada yang punya. Ini LCD-nya tadi ya, LCD lamanya. Oke guys, seperti ini cara penggantian LCD di Redmi 5 Plus. Semoga bisa dijadikan manfaat buat sobat semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.